Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di obrolan kita yang agak istimewa. Agak dan istimewa. Selalu istimewa. Insya Allah istimewa terus. Di podcast Pemikiran, di setiap pemikiran ada cerita. Hari ini kita nggak bikin tema tertentu. Kita hari ini hanya pengen ngerespon satu video yang sempat viral. Video kita sendiri maksudnya. Video kami sendiri yang sempat viral di TikTok, dan kita agak tertarik untuk merespon komen-komennya. Ya, Jia. Siap. Nah, waktu itu videonya itu tentang kita bahas tentang ini ya, Jiwawan, tentang hijrahnya, tentang perginya dari utang dan riba, termasuk tentang masalah kebutuhan dan keinginan. Termasuk waktu itu kan kita membahas video fragmen yang rame itu adalah kenapa harusnya DP mobil itu nggak usah dijadikan DP buat uang yang hasil jual mobil sebelumnya nggak usah dijadikan DP untuk uang sedikit, jangan dijadikan DP untuk leasing mobil. Mendingan diberikan mobil yang tunai. Nah, itu komennya menarik. Iya, betul. Ya, waktu itu kita contohnya Avanza kata kita kan. Nah, gimana sih? Kita respon nih. Iya. Tapi mungkin kita nggak bahas semuanya ya. Iya, banyak banget gitu. Ada mungkin beberapa bisa kita bahas karena pertanyaannya sama, ya, sama. Betul. Jadi contohnya seperti dari yang pertama ini kayaknya kalau saya lihat ya dari komennya itu adalah bukankah kalau misalnya beli ini secara umum ya, dari komen-komen yang ada nah itu adalah kan mobil lama penyakitan sih. Iya, betul. Tadi ada yang bilang kalau 100 setirnya miring katanya. Yes, betul. Jadi terus terang aja, saya nggak bohong. Untuk saat ini saya menggunakan Toyota Innova tahun 2006. Ya, 2006. Toyota Innova tahun 2006 saya diesel matic seperti itu. Ya, alhamdulillah tidak penyakitan. Ya, alhamdulillah tidak penyakitan karena apa? Saya rajin ngerawat. Di antaranya adalah filter solar, filter udara dan sebagainya. Terus tiap waktunya ganti oli tepat waktu, dan intinya ngerawat lah seperti itu. Jadi kalau misalnya saudara-saudaraku khawatir 2008 penyakitan. Saya 2006 aja masih bagus kok, mau dipakai ke Surabaya ya di jalan tol mau main cumi-cumian juga masih oke. Iya, cumi-cumian ya. Gara-gara pakai solar ya. Iya, seperti itu. Nah, ini juga ada dari tadi di atas dari Fakhri Alwiyudi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya untuk Bro Fakhri sudah mau berkomentar di video kita. Itu kan Avanza 2008 penyakitan gitu kan. Ya udah saya jawab kan. Jadi intinya kita harus pintar memilih kendaraan. Yang penting kalau memang kita nggak punya keahlian memilih kendaraan, kan sekarang sudah banyak itu jasa-jasa suruh ngeliatin inspektor seperti itu. Udah sekarang dulu cuma satu, sekarang sudah lebih banyak. Dari satu. Iya, betul, udah banyak. Biasanya kalau nggak salah ya mungkin nggak sampai sejuta ya. Nggak sampai sejuta itu. Mungkin nggak apa lah keluar uang segitu kan. Tapi lah, uangnya hasilnya maksudnya dapat mobil yang kondisinya bagus lah. Iya. Gitu kan. Gitu. Nah, habis itu terus yang kedua ini ini lucu banget nih dari Iis. Avanza 2000 ibarat orang sudah sakit pinggang ya, enggak juga lah seperti itu. Terus nih dari Bro Mas Kris WKWK, ada asuransinya Pak. Biasanya kalau kredit ketika mati kreditnya lunas dari asuransi. Emang pas waktu itu saya bilang begini, kalau kita ambil kredit ya, terus belum habis kredit aja kita udah keburu mati gimana? Nah ini Ustadz aja yang jawab. Ya kalau di sini kan juga ada yang komen kan, doanya jangan yang jelek-jelek. Iya betul. Itu jangan jelek gitu. Sebenarnya itu bukan doa, tapi kepastian. Mati kan pasti, cuma nggak tahu kapan, kan begitu. Betul. Nah dan betul bahwa ketika orang itu mati, ketika orang itu meninggal dan dia itu meninggalkan utang. Kan waktu itu di podcast kita kan juga kita bahas kan. Betul. Kalau ada orang yang meninggal, keluarganya pasti nanya kan. Betul. Kamu kalau ada yang punya kalau di antara Anda ada yang punya utang, bagi siapa yang punya sangkut paut utang piutang, silakan harap menghubungkan ahli waris kan, begitu kan. Betul. Bahkan kalau secara hukum syara nih ya teman-teman sekalian, kawan-kawan pemikiran, bahkan ahli waris itu tidak punya kewajiban. Serius tak? Untuk mengurusi utangnya yang meninggal. Gitu. Sohe kan? Iya. Itu nanti ada pembahasannya sebelum kita membahas warisan Ya benar, sebelum kita membahas waris ya, tema waris. Ya, faraid. Gitu. Jadi nggak punya kewajiban. Nggak punya kewajiban. Jadi misalnya saya nih kredit mobil,
terus misalnya saya mati, terus anak istri saya tidak punya kewajiban. Oh tapi kan dia tapi dia ada ini nih apa? Ada asuransi Pak. Iya. Ya, berarti kita harus bahas hukumnya asuransi kan begitu kan. Gitu. Jadi temanya sudah beda. Jadi kalau ada bidangnya asuransi, berarti ayo kita bedah tentang asuransi itu. Bagaimana hukumnya asuransi dalam pandangan Islam. Itu. Jadi itu kalau mau bahas dari asuransi. Tapi kalau menurut saya, ini ada juga yang bagus nih komennya. Dia bilang begini, Mas Hendro nih. Dia sebenarnya dia bilang Dorito. Jadi dia bilang, saya tuh benar bisa kredit MPV baru. Cuman dia milih mobil, ini lebih tua lagi daripada mobil yang jenengan. Iya kan mobil Chevy Aveo bahkan loh. Aveo saya tahu yang mobil kecil itu. Chevrolet Aveo yang kecil itu tahun 2004. Harganya cuma 40 juta. Kenapa? Betul kata dia nih, karena dia beli cuma buat kebutuhan biar keluarganya nggak kepanasan dan kehujanan. Nah, ini cocok. Kalau dari segi kenyamanan mungkin kurang nyaman. Tapi fungsional kan dapat. Fungsional. Gitu. Makanya memang begini ya. Kalau di mobil kalau kita belum punya banyak duit, jangan ngejar nyaman dulu. Ya kalau belum punya banyak duit, jangan terlalu ngejar nyaman dulu. Ya kita kompromikan lah. Tapi yang penting fungsionalnya ya nggak sih? Fungsionalnya dapat dulu. Kan begitu. Tat. Kalau dia Chevrolet Aveo 2004 seharga 40 juta itu setara dengan motor Matic yang 250 cc loh, Tat. Iya. Motor Matic 250. Taruhlah X-Max ya misalnya ya. Gue udah ngomong motor Matic 250 cc, lu malah sebut X-Max gitu. Gimana? Soalnya kan kalau di harga sekitaran segitu kan X-Max. Iya maksudnya saya kayak nyebut brand gitu. Nggak, pesaing satunya kan nggak ini kan, lebih mahal lagi kan harganya. Iya. Tapi kurang laku. Oh iya betul. Jadi kan daripada beli X-Max, kan mendingan beli Aveo. Sorry loh ya, gitu. Kalau misalnya kita udah berkeluarga, karena tergantung kebutuhan, fungsi kan begitu. Oke, lanjut. Itu bagus kalau menurut saya, pikiran biar nggak ada utang. Terus saya tuh ada lagi yang menarik ya. Gitu. Jadi mana Tad? Mana? Dia bilang mana ya? Setuju karena saya gitu beli Avanza dan saya beli di sini ada yang gini Tat, katanya tadi kalau bisa punya mobil lama tahun 2008 dia nggak bisa online gitu. Oh iya. Kata siapa? Setahu saya yang brandnya warna kuning-kuning itu. Oh online. Saya ngomong kuning-kuning ntar dia nyebut nama gitu ya. Dia nggak saya sebut. Yang warna kuning-kuning itu nggak ada batasan waktu gitu. Gak ada batasan waktu pembuatan mobil gitu. Jadi kayaknya 2008 insya Allah masih bisa untuk online gitu. Ada juga nih yang bagus nih. Apa jadi itu? Dari siapa? Dari Haji underscore Jan. Sepemikiran saya sepemikiran saya jadi nggak pernah beli mobil motor baru. Mending dia beli cash mobil motor second. Yang penting saldo aman. Penting tuh saldo aman. Kenapa saldo harus aman Ji? Karena iya, supaya nggak pusing lah. Iya, nggak pusing. Iya kan, saldo aman. Mau mati besok siap. Gitu. Nah, jangan saya nggak ngomong gitu, ntar dibilang doa lagi. Mobil motor second juga banyak yang low kilometer, cuman susah. Memang susah, tapi bisa diupayakan. Betul. Ya kan, jadi sebenarnya ada solusinya. Betul. Gitu. Paling benar kalau belum mampu mah jangan kredit. Iya sih. Beli mobil bekas malah banyak PR-nya. Ya kalau bisa sebenarnya PR-nya diminimalisir, tadi cara-caranya, strateginya ada inspektor, cari yang low kilometer, kita cek jangan sampai yang diputer kan begitu. Ini ada nih satu komentar dari Fair. Katanya dia, wasit Bahrain masuk podcast. Nih, wasit Bahrain. Wasit Bahrain ya. Kayak makanya saya pakai topi biar nggak bilang wasit. Gak apa-apa, nyantai aja. Berarti Anda memperhatikan kami. Terima kasih komennya. Aman. Nah itu, jadi apa lagi ya? Hidup tanpa cicilan itu nyaman banget. Bener. Sepakat. Produsen kulit nganjuk. Masya Allah. Ada unik, beli kuda dapat 2 katanya. Beli kuda dapat 2. Iya benar sih. 80 juta ya duitnya. Cepet ya? Iya paling ini cepet lah. Iya benar. Kuda bensin dapat. Kayak kuda bensin dapat, kuda binatang juga dapat 40-an. Beli kuda juga enak tuh, solar ya kuda tuh ya? Enggak, yang solar nggak dapat. Yang 40 tuh bensin. Yang bensin ya. Terus mana lagi? Apa lagi ya yang menarik ya yang tadi itu? Nah ini cara berpikir yang bagus, tapi hidup itu untuk dinikmati. Kalau bisa kenapa enggak? Jelaskan Ji. Gini begini. Jelaskan. Coba jelaskan. Dari Irwan Syah gitu. Cara berpikir yang bagus, tapi hidup itu untuk dinikmati. Kalau bisa kenapa enggak? Jadi
Lu pasti nggak tahu ya jawabannya, makanya nyuruh gua ya. Nggak, nanti saya tambahin. Oke. Jadi kenapa hidup itu untuk dinikmati kalau bisa, tapi kenapa enggak gitu. Kalau menurut saya jadi begini ya. Jadi apa namanya? Kita ini kan masih bisa menikmati hidup ya. Jangan dibebani dengan cicilan, hutang dan sebagainya gitu. Jadi lebih baik hidup itu dinikmati, ya sudah, bisanya beli ini ya ini, bisanya beli itu ya itu. Kalau belum bisa ditahan dulu, insya Allah nanti pasti bisa. Kalau Allah sudah mengizinkan, seperti itu. Dan tadi bingung cari mobil tua atau bagaimana gitu. Ada solusinya, sekarang ada inspektor, gitu. Atau enggak kita cari teman kita yang paham kendaraan seperti itu. Minta tolong bantu. Kemarin aja saya nemenin teman saya ngelihat mobil Chevrolet Isuzu Mu X ya. Mu X itu. Mu X. Nggak dibayar cuman bukan cuman sih, alhamdulillah dibayarin makan siang seperti itu. Sama 2M biasanya. 2M apa? Makasih Mas. Makasih. Iya, atau kalau nggak 4M ya. Makasih Mas, maaf merepotkan. Terima kasih Mas, maaf merepotkan. 4M. Iya. Tapi memang kita dari awal kan memang nggak ada akad, misalnya ada jasa gitu, enggak. Itu teman-teman saudara gitu. Iya, betul. Gimana Tad kalau menurut jenengan? Sepakat, Ji. Sepakat. Udah gitu doang loh. Tadi katanya mau komentarnya panjang. Ya dikit aja. Jadi sebenarnya kalau masalah menikmati atau tidak, itu tergantung cara kita kita melihat. Contoh beginilah. Kalau kita misalnya tadi naik Innova tahun berapa tadi? 2006. Kalau kita lihat itu mobil enak. Yes. Ya kan, tergantung cara kita dan kita bisa menikmati. Oke. Gitu. Ya kan? Jadi tergantung cara kita. Gini, orang tuh kan bisa menikmati kalau dia bersyukur. Kan begitu. Syukur dengan apa yang udah serius ada. Nih udah. Udah cuma segitu doang. Ya, apalagi ya yang menarik ya beli sebulan banyak urutnya. 2008 beli sebulan banyak ngurutnya. Makanya tadi supaya nggak banyak ngurutnya, tadi pakai inspektor, cari temen konsultasi, riset dan lain-lain. Jadi nggak sembarangan beli. Betul. Gitu kan. Oh, di jalan masih banyak kok mobil tahun-tahun di bawah tahun 2000. Ini juga bener nih, 100 juta tambah dikit dapat Transmover XBB tuh. Iya, X Bluebird ya. Baik Bluebird. Bluebird itu termasuk salah satu yang saya tahu perawatan mobilnya bagus. Betul. Jadi 5 tahun sekali seingat saya. Betul, dan sangat berjangka dia. Iya. Dan dia kan ngelepas mobilnya tidak dalam kondisi hancur. Makanya dia prinsipnya kan 5 tahun sekali dia peremajaan. Betul. Nah, yang sudah nggak dipakai itu dijual jadi jadi modif-modifan itu. Betul. Nah, ini ada lucu nih dari Bang_Jason69. Malu diomongin orang. Mungkin malu karena di mobil tua gitu kali ya. Iya. Oh, enggak lah Bang, aman lah. Alah. Kayak ngapain kita mikirin omongan orang ya. Iya. Ada kan cerita Lukman itu sama anaknya itu yang naik keledai, Ji. Gimana tadi? Gimana ceritanya? Kan lu yang mau cerita, lu nanya ke gua. Jadi kan ada keledai, ada anaknya Lukman, ada Lukman tuh. Bertiga kan. Keledainya ada berapa? Ya, keledainya ada 1. Okay. Nah, yang pertama ya si Lukman yang naik, anaknya yang kemudian nuntun keledainya. Okay. Orang-orang kemudian bilang kan gitu, kasihan tuh keledai. Orangnya bilang ke Lukman, kasihan banget anakmu, kok nggak diajak naik, kan begitu kan? Nuntun keledai dia. Iya, cuma nuntun. Oke, kalau gitu dibalik sekarang. Oke, anaknya yang naik, Lukmannya yang dibawa nuntun keledai. Oh, siap. Kemudian orang bilang lagi, nih anak durhaka, masa bapaknya nggak dibawa? Iya, bener, kan begitu kan? Ya sudah, akhirnya daripada diomongin kan kita naik berdua saja. Okay, kan begitu. Ketika naik berdua, orang-orang ngomongin lagi. Zolim banget sama sama keledainya kan begitu. Berat loh Anda berdua tuh. Kan repot. Ya udahlah, kita nggak usah naikin lah, jalan bertiga sama keledainya. Akhirnya apa? Orang-orang juga tetap ngomonginnya apa? Bodoh banget lu nggak dinaikin. Itu kan keledai bisa buat alat transportasi. Iya. Artinya apa? Di dunia ini teman-teman, kita mau ngapain pun, orang tuh selalu ada omongan. Oh, apapun yang kita lakukan gitu. Orang komentator itu pasti ada. Pasti ada. Mau gitu. buruk mau baik. Selalu ada. Benar, justru kalau kita fokus ke situ, kita yang bingung nanti. Benar. Gitu. Ada ya cerita Lukman itu beneran? Itu beneran. Bukan dibuat-buat. Oh, bukan. Itu beneran. Oh, bukan situasional itu. Oh, bukan. Ya, gitu. Kayak gitu juga semua. Ini. Sabar 2015. Kalau berdua yang baik-baik aja tak. Oh iya, tadi ya. Tenang Bang, gitu. Insya Allah kita kan doanya selalu baik kan gitu. Siapa juga yang mau doain orang mati, ya enggak? Kematian itu pasti akan ada, tapi kita nggak tahu kapan. Siap Bang, betul. Maju terus Bang. Apalagi ya, jadi mungkin itu ya. Jadi kebanyakan tentang. Kayaknya balance sih, banyak yang ini juga, banyak yang pro, banyak yang kontra juga, seperti itu. Ada yang di tengah-tengah juga. Ya, jadi
Sebenarnya sih kita pengen pembahasan kita tuh yang pertama dari segi taruhlah ilmu keuangan kita yang masih sedikit gitu kan. Menurut kita lebih aman kayak begitu. Bahkan kan ada beberapa teman-teman Ji itu yang dia nggak beli mobil Ji. Iya. Sewa mobil bulanan dia. Betul. Atau tahunan. Betul. Tapi itu sudah dia hitung karena mobil itu tidak hanya dia pakai untuk keluarga tapi untuk operasional bisnis. Betul. Sehingga baliknya itu sebenarnya tercover begitu. Iya. Makanya kan prinsipnya gini sih teman-teman sekalian harus dipahami ya. Kadang itu kita tidak perlu harus memiliki sebuah barang. Oke. Tapi kadang-kadang rezeki yang didatangkan Allah kepada kita itu berupa bisa memanfaatkan barang tersebut. Saya jadi ingat itu. Apa tuh? Cinta kan tidak memiliki, bukan ya? Salah lagunya itu, bilang salah. Cinta tidak harus memiliki kan ada tuh tadi. Itu beda lagi. Kalau cinta ya harus memiliki. Oh iya, siap. Lagu itu salah. Salah. Tidak bisa jadi referensi yang dibenarkan. Siap. Jadi ya teman-teman sekalian, kawan-kawan pemikiran, jadi kadang bentuknya itu bukan harus memiliki, tapi bisa memanfaatkan. Misalnya kita kayak nyewa mobil, kan tetap aja kita bisa. Iya, tanpa harus memiliki. Tapi bisa memanfaatkan. Iya, kan begitu. Jadi itu prinsip juga tuh salah satu yang diajarin oleh guru-guru kita. Kan banyak tuh malah perusahaan-perusahaan besar tuh ya kayak, setahu saya kayak apa Telkomsel atau apa bank-bank atau apa juga mobil operasionalnya sewa rasanya deh. Betul. Ya karena untuk operasional. Iya, kan? Padahal kalau secara kekuatan kemampuannya kan dia bisa beli. Bisa beli. Tapi kalau secara makanya tadi kalau secara finance, kalau secara hitungan keuangan malah lebih untung kalau nyewa. Karena gini, setahu saya free maintenance ya. Selain free maintenance, kalau ban nanti taruhlah ban itu nanti yang ganti itu. Oh, si rentalnya. Kemudian apalagi pajak mobilnya. Yang tanggung rental. Sama ini kalau tabrakan atau terjadi sesuatu di jalan, nanti dia mogok segala macam, dia kirim dulu unit pengganti. Untuk sementara nanti itu dibenahi jadi beberapa teman-teman pengusaha yang saya kenal itu banyak kok yang melakukan skema begitu. Sehingga dia punya modal lebih banyak untuk muterin usaha. Betul. Benar. Karena kalau setahu saya sependek pemahaman saya mungkin Najib Wawan yang lebih paham. Tidak semua mobil itu yang kita beli kalau dijual lagi itu bisa naik harganya. Oh, sudah pasti kan? Gitu. Enggak semua. Gitu. Apalagi kalau mobil-mobil yang aneh-aneh gitu. Betul. Ya kan? Plus minus sih, misalnya kayak gini ya, apa namanya? Kalau kita sebagai pedagang mobil pasti beli mobilnya di bawah harga pasar supaya kita bisa jual. Nah, kalau ini kan kebanyakan bukan pedagang mobil, Ji. Kita semua kan user seperti itu. User kalau sudah beli mobil pasti kita beli harga pasar. Betul, harga pasar. Adalah suatu rezeki nomplok kalau kita bisa beli mobil di bawah harga pasar gitu. Yang udah sih kita kalau beli mobil pasti jualnya rugi. Betul. Seperti itu. Rugi. Kecuali kita beli mobil hobi, kita beli hardtop, VW Kodok atau seperti apa yang nggak ada pasarannya, tapi lihat dari itu harga gelap lah. Harga gelap seperti itu. Hardtop sekarang hardtop diesel harga 400 juta, bayangin coba. Hardtop loh itu. Hardtop tahun 83 tuh. 83. Gimana yang komentar tadi 2008 itu? 400 juta. 400 juta. Makanya tergantung kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan, jangan pakai keinginan. Iya, kebutuhan, betul. Fungsionalnya tadi kan. Yes. Jadi ini bagus nih, yang penting beli mobil sesuai kebutuhan dan kemampuan finansial, jangan maksain keadaan. Ini nih, yang terakhir nih. Ini yang ngasih Culinaria. Gue yang baca, lu yang komen ya. Dari Culinaria. Terima kasih ya Culinaria sudah komentar. Ini komentarnya saya bacain. Ini yang ngasih ilmu mikirnya gimana? Meninggalkan nggak pernah ada schedule-nya, betul. Kebutuhan, keinginan dan selera orang juga beda, betul. Jawabannya nggak mengcover semua orang, itu kan selera dan pikiran dia sendiri. Iya, jadi itu kan selera dan pikiran lo. Iya. Ya sebenarnya begini, kalau pertama memang kita tidak bisa menyenangkan semua orang di podcast ini kan. Iya. Ada orang yang sepakat, ada orang yang tidak sepakat. Ya justru bagus. Iya. Cuman saya pengen ngerespon nih. Meninggalkan nggak pernah ada schedule-nya. Ya justru karena itu jangan main-main. Oh. Iya toh, karena meninggal tuh nggak pernah ada schedule-nya. Jangan sampai ketika meninggal kita meninggalkan sesuatu yang merepotkan anak cucu kita. Karena nggak ada schedule-nya nih. Kalau kita tahu, misal nih tahun depan kita bakalan meninggal, ada pemberitahuan. Kan enak, tahun ini kita beresin utang kita. Iya, atau enggak H-7 sebelum meninggal utang kita bikin habis. Iya, tapi kan nggak ada schedule-nya. Ada asuransi. Nah, balik ini lagi. Ini nyelepuk aja, ini nggak selesai nanti dasar. Tapi kan balik lagi kan ke masalah asuransi tadi. Terus kebutuhan, keinginan, dan selera orang juga beda. Ini saya revisi dikit. Yang tepat apa? Kebutuhan setiap orang itu sama. Oh, kebutuhan sama.
keinginan dan selera baru beda. Contohnya, gini, kebutuhan itu apa sih? Butuh alat transportasi. Alat transportasi kan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Iya. Sama kan? Sama, betul. Ya, keinginannya. Kan? Nah, keinginannya harus yang pakai mobil. Harus yang pakai mobil tahun sekian. Harus yang pakai mobil yang bisa nyetir sendiri. Buka sendiri kan begitu kan? Kayak Rolls Royce tuh dipencet doang, bro, buka kan sendiri, begitu. Bener. Makanya kebutuhan manusia itu sebenarnya sama kawan-kawan pemikiran. Kita sama-sama perlu makan. Makan pun kan terbatas, coba. Iya. Misalnya gini, kita kalau jenengan makan nasi itu ya itu paling banyak bisa berapa piring? Antum kan lihat badan saya ya, dengan tangki seperti ini. Saya ini makannya sedikit serius. Berapa piring? Nyemilnya banyak. Iya. Cuma satu centong nasi ya. Denger ya, saya tuh makannya cuma 1 sendok nasi ya. Lauknya agak banyak dikit, itu makannya cuma siang kok. Malam saya niatnya nggak makan, cuma anak saya ngajak jajan. Bukan, makannya nggak habis. Jadi bapaknya yang ngabisin. Iya benar. Ya, nasib semua bapak begitu kayaknya. Saya juga begitu. Tapi maksudnya setiap kita manusia ini kebutuhannya sama dan ada batasan. Kita makan itu ada batasannya, Ji. Mau berapa banyak ya dengan makan? Pasti ada batasannya kan. Kalau mau kemudian rumah mau punya kan yang penting bisa tempat tinggal kan. Cuman untuk menaungi ketika hujan dan ketika panas kan begitu. Tapi kalau masalah keinginan dan selera ada batasannya nggak? Nggak ada batasannya. Nah masalahnya di situ. Jadi kalau kita ngikutin keinginan dan selera, itulah susahnya. Hidup kita jadi pusing. Iya. Jadi sebenarnya kayaknya jawaban kita sih sudah mengcover. Jawaban kita mengcover. Jadi kebutuhan itu sama, cuma selera keinginan yang berbeda. Ya nggak tadi. Kalau nggak cover semua keinginan dan selera orang itu benar deh, Ji. Oh iya, tidak mengcover. Keinginan dan selera orang berbeda, betul. Tapi dia berarti benar juga ya. Benar itu benar. Jawabannya nggak cover semua orang itu. Karena itu kan selera dan pikiran dia. Nah, benar karena selera orang beda. Iya, contohnya sekiranya Mbak atau Mas Culinari aja berbeda sama kita. Kayak tadi, saya aja berdua aja itu kena dulu. Saya berdua aja keinginan kita beda. Iya, beda. Kayak tadi aja kan masalah 100 juta ada yang jadi Avanza, jadi Aveo. Iya. Nah, ngomong-ngomong, kalau punya 100 juta mau beliin apa? Kendaraan ya? Iya. Oh, saya langsung... Biar tambah rame komennya nih, pasti tambah hancur lagi nih. Oh, saya langsung tanya kepada... Jadi saya pertanyaannya biasanya gini. Nggak usah panjang, langsung aja maunya apa? Gitu. Menurut Haji Wawan yang sudah biasa jualan mobil, ini ada duit 100 juta untuk mobil pertama saya, yang perawatannya nggak susah, murah, ya kan? Saya nyaman, yang penting standar, saya mobilnya apa? 100 juta. Saya pribadi ya gitu, keinginan dan selera saya gitu. Saya akan belikan Chevrolet Spin LDZ Matic tahun 2012-13. Nah, tahunnya masuk loh, bukan 2008 ya, tahunnya masuk gitu. Itu harganya sekitar 80-an. Yes, 80, 85, 80 ya 80 90. Terus ngundang antum, kan saya sibuk nih, nggak bisa nemenin terus nih. Antum ngundang itu inspektor, bayar 1 juta, yes sudah selesai urusan. Banget. Dan mobil itu walaupun tua enak. Iya. Enak. Mobil itu apa? Amerika ya? Amerika. Chevrolet Spin dia. Suspensinya empuk, suspensinya joknya yang agak atas. Joknya atas sama dia agak sempit. Tapi AC-nya dingin. Kita bukan endorse. Iya, kita jadi kita pengamat otomotif aja sih gitu. Kita menggabungkan semua hal yang punya potensi kita. Iya, seperti itu. Gitu teman-teman sekalian. Komennya di sini. Silakan bisa lihat nanti video-video kami lebih lengkap di YouTube, di TikTok, dan di semua platform. Diketik aja, dicari aja Sepemikiran. Setiap pemikiran ada cerita. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyaksikan dan berkenan untuk mendengarkan obrolan kami di podcast. Mudah membawa kebarokan dan kebermanfaatan. Insya Allah. Kalau ada request, siapa yang mau diundang, siapa yang obrolan tema apa, boleh nanti di komen atau di DM. Ya, nanti kita coba alokasikan insya Allah. Terima kasih. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.